Ini yang saya lindungi mereka-mereka ini. Kok malah inginnya anak ini kita bebaskan begitu saja? Serigala ini telah mengintai anak-anak kita di perempatan, di bioskop, di mall, di halte, di mana. Siap menerkam anak-anak kita. Iya. Ini yang saya lindungi. Iya. Kok malah orang protes hari ini? Orang protes, Ada juga ya. aneh sama saya. Guru mana yang ingin mencelakakan muridnya? Nggak ada. Kalau ini tidak di kalangan masyarakat tidak bagus, kegiatan ini, Jilbab ini pasti akan menjalar ke seluruh Indonesia. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Bersama saya ada orang yang keren, hebat banget, dan lagi ngetop. Sekarang ini di mana-mana tuh Pak, ada kesan seolah-olah Minangkabau ini tidak Toleransi. intoleran, kemudian suka melanggar hak asasi manusia, kemudian memaksakan kehendak soal Islam, soal jilbab harus kepada seluruh siswa. Itu gimana tuh Pak? Padahal kan sebetulnya jilbab ini kan sudah 15 tahun yang lalu ya, di masa Bapak jadi kepala daerah. Tidak ada masalah. Kenapa sekarang jadi masalah menurut Bapak tuh? Saya cerita tentang awalnya lahirnya jilbab. Okay. Ya. Baik. Dulu karena saya latar belakang pendidik, saya tamat IKIP dan tamat UNP, saya mengerti tentang kurikulum. Kita membedah kurikulum dengan Dewan Pendidikan Kota Padang. Ternyata belajar sholat, belajar agama di sekolah untuk sholat, ternyata di SD saja belajar itu cuma. SMP tidak ditanya lagi kamu bisa wajatu, SMA tidak tanya lagi kamu bisa tahiyatul. Dan sampai kita besar walaupun kita sudah hafal, kita yang kita baca yang SD itu juga kan. Jadi dari itu bagaimana menerapkan sholat ini untuk anak-anak kita yang masih duduk di SD ini. Kita terapkanlah bahwa begitu lonceng berbunyi jam 12:04 di Padang ini, anak-anak pulang, kita giring dulu, perintah saya, kumpul kepala sekolah semua, kita giring anak-anak ini ke surau, masjid yang terdekat dari sekolah. Kebetulan hampir saja semua sekolah SD di Kota Padang ini ada masjid atau musola dekat itu. Ya, paling jauh ya 500 meter lah. Ketika itu berlalu, seorang guru menyampaikan pada saya, Pak Wali, supaya anak-anak tidak repot-repot membawakan sarung yang laki-laki, bawa mukena perempuan. Bagaimana kalau anak laki-laki ini celana panjang aja? Dengan itu tuh dia sambil celana panjang sambil ini. Jadi idenya dari guru itu. Iya, supaya agak ringkas gitu. Iya, betul. Oh boleh juga, saya bilang. Tuh perempuan gimana? Saya bilang, ya perempuan roknya dalam, pakai lengan panjang, pakai tutup kepala. Kita terapkan, ya. Kita terapkan. Dulu-dulu tuh ada juga sekelompok ibu-ibu datang pada saya, mungkin terliput oleh wartawannya. Dia mengatakan, Pak Wali, kami bukan nak mau anak kami pakai busana muslim, tetapi anak kami ada hampir ada 3. Kalau ditukar bajunya seluruhnya nih, pitih baganggam kon dan dari kami tiba bengkah kok. Nah, akhirnya saya ambilkan dari zakat, dari apa, terselesaikan ibu-ibu yang sekitar 200 orang itu. Ya. Ketika itu berlalu sekitar 6 bulan, ada lagi seorang dewan menyeletuk kepada saya, Pak Wali, anak SD celana panjang, anak SMP celana pendek katanya. Oh iya saya bilang. Oh kalau gitu anak SMP celana panjang juga, perintah saya. Dan sendirinya perempuannya menyesuaikan pula, pakai rok dalam, pakai lengan panjang, pakai tutup kepala. Maka dari itu Bu, ya, di seluruh SMP yang ada dan SMA hari ini di Kota Padang, hampir semuanya punya musola, hampir semuanya punya masjid hari ini, hampir saja ya. Nah, mungkin udah semuanya mungkin. Nah, saya kagum juga yang inisiatif para guru-guru. Dulu ketika saya SMP atau SMA, tidak ada guru-guru ini sholat duha. Tapi hari ini hampir semua guru sholat duha. Ya, betul. Ya.
ketika anak SMP sudah itu, anak SMA lagi, laki-laki celana panjang, perempuannya pakai rok. Akhirnya terdorong juga anak perempuan SMA, kebetulan SMA waktu itu di bawah kabupaten kota ya. Ya. Kemudian ya namanya wartawan selalu ngejar saja. Pak Wali anak-anak pakai rok dalam, guru-gurunya rok pendek. Akhirnya pindahkan juga guru-guru semuanya pakai rok dalam. Akhirnya busana. Termasuk juga pegawai. Ya. Ketika itu terlaksana oleh kita, tinggal lagi ibu-ibu yang di luar nih, ya. Setiap acara-acara apa saja, saya puji-puji aja ibu-ibu ini. Ibu-ibu kamek-kamek ya pakai jilbab ini. Oh iya kamek Pak Wali ya. Oh iya, tanyalah kau Dawa. Ya. Kamek mana pakai jilbab atau enggak? Pasti udah bilang kamek jilbab. Akhirnya di mana pertemuan saya puji. Dan karena rajin dia ke semua masjid Bapak datang. Iya, saya puji terus ya. Jumpa ibu-ibu di jalan, nih cantik-cantik ya ibu-ibu ini pakai busana muslim. Akhirnya menjalar dan ternyata ada 3 manfaatnya setidak-tidaknya. Satu ya, untuk memperdangkal jurang antara si kaya dan si miskin. Iya. Dan tidak semua ayah mampu membelikan kalung emas tuh anak gadisnya. Iya betul. Di SMP dan SMA. Tidak semua ibu mampu membelikan kalung anting-anting emas tuh anak gadisnya. Ketika mereka berjilbab, tidak tahu lagi mana anak si kaya, anak si miskin, karena ditutup semua. Termasuk ibu-ibu ya. Termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang nggak pakai anting-anting, malah ganggu aja anting-anting ini sama dia. Tinggalin malah, ya. Kalung juga begitu, ya. Nah, yang kedua, nyamuk Aedes, nyamuk DBD, demam berdarah. Ternyata nyamuk ini menggigitnya antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Antara jam 3 sampai jam 5 sore. Jam-jam tersebut kan jam-jamnya konsentrasinya para guru-guru murid-murid ini. Dia ibu menerangkan, dia lipat tangan, dia statik. Dia diam. Tukik-tukik malah pilapia namanya. Nah, ya, dia lupa kalau kakinya digigit nyamuk. Dia lupa kalau pahanya digigit nyamuk. Dia lupa kalau lengan digigit nyamuk dan leher digigit nyamuk. Ketika semuanya busana muslim, tidak ada lagi tempat oleh nyamuk menggigit. Iya. Ya, tertutup sudah. Dan saya panggil kepala dinas pendidikan kesehatan. Kita ambil data sebelumnya 2020 DBD ya. Kita ambil data yang masuk rumah sakit anak-anak kita yang usia pendidikan itu yang antara 7 sampai 18 itu ternyata turun drastis. Terbukti makanya. Ya. Jadi kajian fakta betul-betul terbukti ya. Terbukti. Jadi anak-anak ini jadi memang terlindungi. sebetulnya banyak manfaatnya kan. Orang bilang apa sih salahnya kita dari terbuka-buka sekarang menjadi tertutup, kok menjadi permasalahan sekarang kan. Kan ada yang bilang gini, Kota Padang kan tidak hanya Islam. Ya. Pak Wali kan tidak hanya mengayomi orang Islam, tapi juga mengayomi. Warga saya tidak cuma Islam. Ya, juga Kristen, Katolik dan segala macam Ya, itu. Hindu. Terus memaksakan itu gimana tuh Pak? Tidak benar saya. Waktu itu gimana cara strategi ketika Bapak? pas Ramadan, Strateginya gimana tuh? ketika pas Ramadan, saya biayai malah anak-anak Kristen di Kota Padang ini untuk melakukan pastoral. Ya, anak-anak. Saya diingat banget, dekat banget dengan para pastor Bapak ya. Ya, anak-anak tanyakanlah. Jadi kalau ada orang berpendapat kita menyudutkan atau intoleransi dan sebagainya, tanyakanlah pada mereka, ya, pada pendeta-pendetanya, pada pastornya. Mereka anak-anak itu menyesuaikan, boleh menyesuaikan, boleh tidak. Tapi karena di lingkungan semuanya sudah pakai itu, dia justru ingin ya. Ya, supaya dia tidak dilihat orang berbaju merah, semuanya baju putih, supaya tidak menyolok, dia baju putih juga. Ya. Jadi mereka menyesuaikan supaya tidak dibully oleh teman-teman dan sebagainya, diasingkan oleh teman dan sebagainya, ya. Dia menyesuaikan anak-anak kita. Tapi banyak juga anak-anak Katolik, Kristen yang tamat di zaman itu, mereka kan banyak tulis tuh. Saya selama ini nggak pernah ditekan, saya nggak pernah ini, saya justru ingin pakai pakai jilbab itu dengan kesadaran hati, bahkan dia happy. Dia masukkan fotonya bertiga cewek-cewek pakai jilbab itu. Nah, berarti kan selama 15 tahun ini kan aman aja tuh Pak. Kenapa sekarang menjadi permasalahan itu, kira-kira apa itu Pak? Saya cuma melihat ini miss antara seorang wakil kepala sekolah dengan seorang wali murid. Iya, karena menyampaikannya tidak bagus ya. Nah, kemudian seperti SMK 2 itu, dia di situ dikatakan 46 orang siswa non Islam dipaksa.
Ternyata dari 46 orang itu Kristen, ternyata 23 cuma perempuannya. Masa laki-laki diprotes juga? Nggak mungkin. Ya. Jadi memang sudah ternyata ini berkembang segala yang macam. dilaporkan. Kenapa Pak Menteri marah? Kenapa semua lagi marah? Karena Tidak laporannya berdasarkan 46 orang keberatan. Ternyata yang perempuannya cuma 23. Dari 23 itu kapan dia mengumpulkan orang yang non-Islam yang 23 itu dan mengatakan itu memprotes? Kapan? Hari ini dia bertemu, besok sudah suratnya sudah keluar. Berarti pembohongan juga dong. Ya. Ini Bu, ini sangat sensitif Bu ya. Iya betul. Ini bisa terjadi. Ibu tahu enggak? Itu pembohongan luar biasa ya, dan Iya. fakta. Tahu enggak kisah tentang kerusuhan Ambon? Ya. Itu kan semua seorang supir angkot dengan supir angkot. Ya, tapi dibesar-besarkan jadi Di besar. sana dikatakan orang Islam kurang Kristen, di situ katakan Kristen bunuh Islam. Itu berbahayanya ya, mengeksploitasi. Berapa puluh ribu orang terbunuh gara-gara itu. Ya. Itu yang dikatakan oleh Allah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah betul, tapi sekarang ini memang banyak juga orang yang bicara yang tidak masuk akal justru. Karena jadi saya melihat gini Pak Wali, Pak Wali itu tokoh yang fenomenal, kepala daerah yang fenomenal sehingga bisa membuat orang berubah pakaian yang dulunya suka terbuka, termasuk saya juga dulu termasuk kalau dilihat foto-fotonya. Nah sudah berubah dan banyak teman-teman sekarang kalau keluar rumah kalau tidak ini sehingga itu menjadi kebiasaan, menjadi kebudayaan di Minangkabau. Orang kalau tidak pakai jilbab, tidak berpakai pakaian baju kurung atau baju yang tertutup, rasanya tidak nyaman. Nah, ada yang mengatakan bahwa bohong itu bahwa jilbab itu merupakan kebudayaan. Itu gimana tuh Pak menurut Bapak? Jauh sebelum Republik ini ada, gadis-gadis Minang dulunya adalah berbaju kurung. Pasangan berbaju kurung itu adalah berselendang. Baju kurung, onde lah si Ya. baju kurung. Nah, supaya selendang ini tidak terbangkan angin, dililingin ke leher namanya jilbab. Ya. Cuma pengenaan dan namanya saja. Itu sebetulnya ada yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zamannya juga iya kan. dong. Masa kita pakai sepeda terus kurang sekarang ada motor, pakai Ya, motor betul, dong kita. betul. Ya. Habis itu pakai mobil. Jadi betul itu budaya. Budaya adalah cipta karsa karya. Sebelum Republik ini ada. Jadi yakin ya Pak? Ya. Tapi Bapak memang luar biasa Pak. Saya melihat sekarang banyak yang tiarap juga. Bapak maju soal jilbab ini, Iya, minta maaf, kemudian ini berusaha apologi, minta maaf dan semacam. Ya. Nah sementara begini, Bapak Bu, ya. berani ke depan dan mengatakan Kemendikbud mesti turun lihat ke bawah, Mendikbud gitu Ya. kan, mesti lihat ke bawah dan ini semuanya harus lihat bagaimana sesungguhnya. Apa faktor yang membuat keberanian itu Pak? Enggak. Tadi tanyalah pada ibu-ibu warga Kota Padang ini yang kalau pakai rok lo nak kita beli, ibu-ibu dia pasti ribut ya. Ya, pasti ada yang terima ya. Sudah tidak lihat, tidak enak lihatnya kan. Dan lagi gini Bu ya. Buktinya program saya ini bagus, menjalar dia ke seluruh Sumatera Barat. Seluruh Indonesia bahkan. Menjalar ke seluruh Sumatera, menjalar ke seluruh Nusantara dan seluruh Indonesia ini. Iya betul. Jadi kalau ada anak-anak SD di Ambon sana celana panjang, itu contoh Padang. Di Makassar, di NTB, di mana, di Kalimantan, seluruh Indonesia. Ya, betul. Diakui atau tidak, itu berasal dari Kota Padang. Iya. Karena sebelumnya tidak ada kegiatan itu. Iya betul. Ya. Jadi memang orang membuat sejarah itu, maksudnya meninggalkan legacy yang bermanfaat dan digunakan oleh semua orang itu jarang. Bapak adalah salah satunya. Tetapi karena peradaban. Bagian dari peradaban ya kan. Tapi hantaman-hantaman ini Bapak ada gamangnya enggak Pak? Kan sekarang kan banyak tuh ya. Enggak ada. Banyak yang luar biasa. Tadi siang saya bertemu dengan sekitar 30 orang pastor dan pendeta. Tadi? Hebat. Ini. Wah, dan dia biasa. tidak kami terima Pak Wali. Kami orang yang hari ini kenapa protes. Bapak nggak ajak saya pergi situ? Ya, pasti asik juga tuh. Dia katakan orang yang protes hari ini saya pastikan tidak mewakili orang Nias, saya pastikan tidak mewakili orang Batak, mewakili tidak orang Indonesia. Itu dari individu dia. Individu, ya. Kata mereka. Iya, kita tahu juga dia ya? gitu ya. Nah, jadi kalau hari ini Ibu ya, saya dulu kebetulan S2 saya itu ilmu lingkungan. Ya. Kalau ada reboisasi,
satu bukit Lebosasi, kalau kita tanam 1.000 pohon, terus mati 12,5% atau 1/8. Biasa. Nah, jadi matinya 125 batang, itu dia nggak sukses, Apalagi ini dari 1 juta satu orang cuma, Iya. ya. Kenapa Jadi menjadi dalam kajian keilmuan kan batas toleransi itu kan ada 10% gitu ya. 12,5%. 12,5% bahkan ya. Iya. Jadi kalau ini sejak 2005, 15 tahun ini sudah berapa ratus ribu dan jutaan anak-anak yang sudah berbusana muslim. Terus hari ini cuma protes 1, masa menjadi ukuran? Ya. Jadi dunia media sosial juga membuat suasana ini menjadi hangat dan orang-orang luar menghangat-hangatkan. Ange lo tadah pada cangkia. Di sini orang biasa-biasa Kan ini Bu, sebetulnya kalau hanya 1 orang dilaporkan, saya rasa mungkin tidak terjadi seperti ini. Tapi dikatakan 46 orang. Dan jadi Itu ini yang juga pembohongan. perlu juga diklarifikasi oleh orang yang melaporkan, pengacara kah namanya, apa namanya, individu kah, harus diusut juga ini. Pembohongan ya. Ya. Karena Perlu juga. berbohong Karena mengadu domba dalam ini. agama manapun pasti Ya. akan Tersentak. gitu ya. Jadi Betul, kalau betul. Pak Menteri memberikan statement gitu, ya karena 46 orang dikabarkan, ternyata tidak. Ini perlu dilaporkan ke polisi juga ini. Iya, iya betul. Jadi ya. Iya. Jadi sebetulnya hanya 1 orang ya yang Ini 1 orang cuma. Kapan dia kumpulkan 46 orang, 1 orang sedang tidak sekolah, Iya. ya, dan dia tidak diundang ke sekolah, orang kepala sekolah ini, dia yang datang sendiri, dia memprotes sendiri, ya. Nah, dari itu ini perlu kita usut. Berarti supaya Bapak tidak kayaknya persis kasus ini muncul langsung memantau, turun langsung tanya ke pastor, pendeta, ke kepala sekolah juga Bapak tanya gitu. Oh, iya, saya tanya, saya telepon, Oh, kepala betul. dinas, saya telepon semua pendeta-pendeta tadi saya kumpulkan. Oke, hebat-hebat ya. Luar biasa. Jadi begini Bu ya, anak TK 100% dia percaya sama gurunya. Anak SD 90% percaya, 10% dia melawan. Anak SMP 75% patuh sama gurunya, 25% dia melawan. Anak SMA 50-50, 50% patuh, 50% melawan, ya. Anak mahasiswa terbalik SMP, melawannya 75%, patuhnya 25%, ya. Karena sudah mulai kajian-kajian analisis dan segala macam sudah ada. Nah, anak-anak yang umur 7 ya sampai 17-18 tahun ini, Bu, kita berikan kemerdekaan begitu saja. Bu, dalam hukum Islam ya, dalam hukum ada seorang anak yatim, usianya 12 tahun atau 10 tahun gitu ya. Bapaknya ada meninggal nih, tapi punya harta 1 miliar. Nggak boleh loh dikasihkan harta ini sama dia. Tunggu dia dewasa dulu. Ya. Ya, baru boleh diberikan harta ini. Nah, ini Bu, kalau kita lepas lagi nih Bu ya, tanyakanlah kepada semua ayah, semua ibu, harta yang paling mahal itu adalah anaknya. Ya. Kalau anak perempuannya ini, mohon maaf nih, berbu maaf saya, kalau anak perempuannya didengar oleh ayahnya tidak perawan lagi, kira-kira bagaimana tersentaknya sang ayah nih? Ya. Ya, itu yang kita jaga sebetulnya. Ya, apalagi kalau mendengar anaknya hamil, tidak tahu yang bertanggung jawab. Ya. Mau bunuh si bapak ini. Ya. Ya. Nah, dari itu ini yang saya protek nih. Ini yang saya lindungi mereka-mereka ini. Kok malah inginnya anak ini kita bebaskan begitu saja? Cuman Apalagi hari ini Bu ya. Ya. Tanyakanlah kepada pemuda di tahun 70-an. Menurut kamu pemuda tahun 70-an, nakal itu apa sih? Tahun 70-an kita tanya sama pemuda Pasti ya. berbeda setiap angkatan ya. Ya. Nakal itu adalah bergondrong, kata pemuda tahun 70-an nih ya. Nakal itulah tidak mau masukkan baju ke dalam. Nakal itu adalah cabut ketika sekolah. Ketika ditanyakan kepada pemuda hari ini, nakal menurutmu apa? Nakal itu adalah narkoba. Nakal itu adalah LGBT. Nakal itu adalah pergaulan bebas. Jauh sekali bedanya nakal yang dimaksud pemuda tahun 70 dengan pemuda hari ini. Ya. Bu, ini Bu, ada semuanya di sini. Semuanya di sini ya. Ya, positif ada, negatif sini. Tidak ada keinginan anak gadis kita, anak bujang kita bertemu dengan serigala yang bernama narkoba itu, serigala yang bernama LGBT itu, serigala yang bernama pergaulan bebas itu. Tapi serigala inilah telah mengintai anak-anak kita di perempatan.
di bioskop, di mall, di halte, di mana. Ya. Dan Tapi siap, kan siap menerkam anak-anak kita. Iya. Ini yang saya lindungi. Iya. Kok malah Jadi orang protes hari ini? orang protes, Ada juga ya. aneh sama saya. Jadi cuman gini, ada juga yang mempertanyakan, emang kalau terbuka-buka kita diperkosa? Kan sebetulnya keinginan para lelaki yang harusnya dijaga. Buktinya di Papua, di Mentawai misalnya, di apa itu terbuka-buka aja semuanya, nggak ada perkosaan di situ. Itu ada yang ngomong juga Bu, gitu Pak. Awal-awal ini justru terjadi ya. Masih ingat nggak anak SMP di Jati belakang ini, Jakarta Padang Diperkosa Timur ini dibunuh. Diangkot. Dibunuh, mayatnya dibuang di Padang Sarai. Ya. Anu lagi dipotong-potong lagi. Masih ingat nggak? Iya. Udah lama Gimana irisnya hati seorang ibu, anaknya diperkosa terus dibuang, ya. Ingat nggak ada pemerkosaan di bis kota dulu, ada Iya. pelecehan seks di angkot, ya. Ketika ini anak-anak bersama Justru nggak ada justru ya. Ada lagi. Padahal alat untuk mau memblow up banyak kan di medsos, Twitter, Oh, iya. FB segala macam, tapi nggak ada ya. Alhamdulillah ya. Jadi coba melihatnya dengan hal yang positif, yang bermanfaat sesuai dengan kebiasaan Dalam adat Bosas ya? syarat besar di kita pula. Bosas, guru mana yang ingin mencelakakan muridnya? Nggak ada. Kalau ada guru BK ya, bimbingan konseling itu, memang dia tidak mengajar anak-anak dalam kelas, tapi kerjanya ngawasin anak nakal apa dipanggil kerjanya. Tapi ibu bayangkanlah kalau ada orang non Islam misalnya gitu ya, terus dia tidak pakai jilbab, tuh rambutnya dipirangkan, terus dia geleng rambut pendek segala macam, satu kelas satu orang, jadi perhatian terus kan, mengganggu juga ke konsentrasi yang lain. Iya. Tapi ketika mereka semua ini tidak menjadi menarik perhatian gitu. Iya. Dari itu ya. Dan rasanya perempuan tuh kayaknya berwibawa gitu kan. Iya. Kemudian anggun kelihatannya. Lebih cantik lah. Ya, lebih cantik gitu. Ya, kamek dan kamek. Kamek dan kamek. Jilbab Sama kayak membuat- rumah makan Padang nak. Lama dan enak sekali. Ya. Jadi kalau pakai jilbab tuh hanya ada Kamek dan kamek dan kamek. Kamek dan kamek. kamek dan kamek. Ya. Kameh dan kamek. Ya. Kameh. Kameh dan kamek. Kameh dan kamek. Iya. Kameh itu artinya apa tuh Pak? Kameh itu rapi. Kamek itu cantik. Kameh itu rapi. Kameh dan ya. kamek. Kameh Dan kamek. Kameh dengan H dan kamek dengan K ya, berbeda. Rapi berbeda. Ya, oke. Baik. Jadi tapi suatu ukuran yang tadi saya ulang lagi, kalau ini tidak di kalangan masyarakat tidak bagus, kegiatan ini berjilbab ini pasti tidak akan menjalar ke seluruh Indonesia. Iya, betul. Kalau Dan ini itu mudah ya, dan itu tidak ada imbauan saya. Mana kemampuan saya ke Bukit Tinggi atau ke Pasaman saja tidak ada kemampuan Iya, saya betul. memerintahkan. Iya. Tapi dengan menjalar sendirinya Bu. Apalagi di Sumatera Barat ini banyak sekali daerah-daerah dingin. Sebut sajalah Bukit Tinggi, Padang Panjang, Lahan Justru Panjang, enak Solo. pakai itu ya. Bayangkanlah anak SD pakai lengan pendek, pakai rok pendek, pergi ke sekolah, menggigil dia. Ini dengan berjilbab mengurangi rasa dinginnya. Pak Fauzi Bahar ini selain memimpin menjadi komandan, keras, tegas, ditakuti sama anak buah karena saya anak buah. Tetapi hati baik loh, penuh perhatian dan penuh kasih sayang, terutama orang miskin dan orang tua. Ya, Ada nggak yang mau Bapak mau sampaikan? Iya, jadi bagi saya polemik ini tidak satu yang heran. Ya. Karena dunia ini memang dibentangkan untuk berpolemik, untuk bermasalah. Ya. Tapi Bu Sas ya, Sumatera Barat ini melahirkan 25.000 sampai 30.000 sarjana setiap tahun. Ya. UNP 11.000, UNAN 8.000, UIN ya kita 5.000, Bung Hatta 4.000, UPI 3.000, akademi-akademi lainnya semua. Jadi satu tahun itu lebih dari 25.000 sampai 30.000. Tapi ulama lahir kali malam setahun. Ya, betul. Bu Sas. Dan banyak juga Ustadz sebetulnya dia hafal Al-Quran, dia bisa, tetapi menafsirkan seperti yang kata saya lihat Bapak itu nggak ada tuh Pak. Jadi Nggak Bu Sas, menyentuh. gini ya, mati Rasulullah tidak ada pengganti seperti Rasulullah. Mati Bu Hamka, siapa yang bisa sehebat Bu Hamka? Mati Angku Prabe, Bu Angku Canduang, Angku Salih. Angku Salih, tidak ada pengganti seperti beliau ya.
Berbeda dengan ini Bu, teknologi ini. Ini lahir Pentium 1, besok lahir itu 2 lagi. Lebih canggih daripada ini lah. Ah ya betul. Lahir lagi S1, lahir S2, S3, S4 sampai S9 sekarang ya. Nah, jadi naik terus. Sementara ulama semakin turun. Pencipta pesawat pertama kecepatannya cuma 200 km per jam. Mati itu lahir 400 km. Mati itu 750 km. Mati lagi 1000 km per jam. Hari ini F-18 kecepatan berapa? 1800 km per jam. Ya. Lebih cepat pada suara. Ya. Nah, jadi ilmu ini tidak diajarkan terus, manusianya kan naik terus nih. Tidak ada hubungannya pencipta pesawat yang pertama dengan yang ketujuh, tidak ada hubungannya. Ya, ya. Dia naik terus saja dia. Tapi kalau agama turun terus, mati tidak ada penggantinya. Ya. Itu kewajiban moral itu yang Ini yang harus kita kembalikan lagi. jadi ya. sebagai orang yang Ya. punya otoritas Ha-ha. mestinya mengeksekusi itu. Iya, Bu, 5 saja tidak ada ulama lahir di Sumatera Barat ini setahun. 5 saja. Sarjana 30.000 lahir setahun. Dari itu makanya kita lahirkan kembali ya. Ibu ya, mohon maaf ya, saya bawakan pada keluarga saya. Ibu saya di tahun sebelum kemerdekaan tahun 43 disekolahkan oleh ayahnya Diniah Putri Penampanya. Jadi kakek saya ini udah moderat juga dulu dia. Anak perempuan ini sekolahkannya jauh dari kota Tangan itu Penampanya. Ya. Kakek saya ini ulama juga. Kakeknya saya ini melahirkan paman saya namanya Khatab. Khatab melahirkan Suyuti Khatab. Jadi Suyuti Khatab itu sepupu saya. Ya. Ibu saya ini kalau dibandingkan akidahnya dengan ayah saya, akidah ibu saya ini cuma 60% dari kakek saya. Kalau dibandingkan dengan ayah dia, ya, hanya 60%. Akidah saya hari ini hanya 50% dari ibu saya, bukan dari kakek saya. Berarti 60% bagi 60% 30%. Anak saya hari ini akidahnya cuma 40% dari saya. 40% dari 30% berapa? Katakanlah 12% ya. Lahir lagi cucu saya, 50% pula dari dia. Tinggal 6% lagi akidah cucu saya. Lama-lama bisa habis tuh, bisa tidak beragama loh ini. Ini tanpa kita sadari, Iya, betul, tergerus betul. dan tergerus terus. Dan sekarang sudah mulai terasa. Bandingkanlah, ibu mana yang lebih taat, ibu atau ayah kita daripada kita? Taat ayah kita kan? Iya. Dia perlancar ya. Nah, dari itu tanpa kita sadari, agama ini tergerus dan tergerus terus. Nah, sebagai ya katakanlah Yang punya otoritas pada waktu itu, kepala daerah, ya saya melihat hal ini perlu harus punya kita keberanian bangkitkan. Ya. untuk mengeksekusi. Ya, seperti kita bikin zakat, kita habiskan maksiat togel dan sebagainya. Iya, Bu. Pesantren Ramadan, judi togel, apalagi sholat berjamaah, rapat subuh-subuh, memaksa kita semua sholat subuh dan terpaksa harus bangun. Mula-mulanya nggak enak tuh Pak, tapi lama-lama terbiasa. Ya. Banyak sekali perubahannya. Memang betul kata Bapak tadi bahwa soal ilmu akan berkembang terus. Tapi akhlak, Nggak usah diajarkan. peradaban susah ya Pak. Ilmunya usah diajarkan. Maka Syekh Burhanuddin Pak. Manusia dilahirkan pintar dari seluruh makhluk Allah. Ya. Ditakdirkan untuk itu. Ya, betul. Makanya Rasulullah bersabda, aku ini khusus ke dunia ini menyempurnakan akhlak. Iya. Agama Li utamima makarimal akhlak. Ya, betul. Jadi kalau tidak kita Tapi kalau kajang-kajangi kembali, bisa-bisa agak 5 keturunan saya tidak beragama loh kalau Iya. kita perbarui. betul. Jadi para netizen yang ada di luar sana, silakan datang ke Sumatera Barat, datang ke Minangkabau, Iya. tempat yang sangat egaliter, yang sangat plural, yang sangat menghargai toleransi, dan apa yang dilakukan oleh Pak Fauzi Bahar adalah bentuk sebagai tanggung jawab moral untuk membangun peradaban. Ya. Dan peradaban itu menurut Syekh Burhanuddin ini W.E. Sipono, adab yang tinggi jauh lebih mulia dari ilmu yang tinggi. Oh iya, Bu. Akhlak itu, adab tadi itu bersasar di kata. Nabi Muhammad pun diutuskan untuk Itu. memperbaiki akhlak. Nah, jadi akhlak itu berasal dari kata khuluq. Khuluq itu berasal dari kata khalik. Ya. Khalik itu siapa? Allah. Jadi Allah yang ada di tubuh kita itu akhlak itu. Nah, Ibu kalau mau mengalahkan manusia, kalahkan sama akhlak ini. Pasti kalah.
Iya, betul betul. Makanya itu betul betul kan, memang akhlak yang tinggi jauh lebih mulia, jauh lebih kuat, dan jauh lebih mampu mengalahkan apa saja Ya, di dunia Rasulullah itu dikagumi oleh lawan dan kawan. Ya. Kenapa? Akhlaknya tinggi. ini. Ya, Ya. Betul. Jadi dari itu kita ya bagaimana, bayangkanlah ya, kan membentuk bambu ini kan dari rebung, Bu. Kalau lagi di beton bagaimana mau bentuknya? ya, tidak bisa ya. Ya. Jadi ketika dia lagi rebung, saya bentuk, pada orang memprotes atau dibiarkan saja dia bengkok dan sebagainya. Saya sedang meluruskan rebung ini. Kalau udah jadi betung, dia bengkok, dia patah sebagainya, bagaimana memperbaikinya lagi? Ya. Memang ketika masih muda itu masih bisa dibentuk, dia kayak tulang rawan ya. Ya, kalau sudah tulang yola kare, patah-patah, rara. Ya. Tidak akan bermanfaat ya kan Pak. Padahal kita melakukan perubahan untuk melakukan perbaikan untuk peradaban yang lebih tinggi. Mari kita melihat segala sesuatu dengan komprehensif, tidak langsung ngejudge dan tidak langsung mengatakan bahwa Minangkabau adalah negeri yang intoleran. Baik, terima kasih banyak Pak Wali. Ya. Kenapa orang panggil Pak Wali terus ya? Saya masih wali murid. Pak Wali murid. Oh iya Pak Wali. Jadi di mana-mana Pak Wali juga. Ya. Pak Wali ini inilah yang paling hebatnya. Humornya sangat cerdas. Ya, Pak Wali murid lah, Pak Wali kota tetap dipanggil. Terima kasih banyak. Beda-beda tipis lah itu. Itu beda-beda tipis. Terima kasih banyak Pak untuk bincang-bincangnya, sudah menyediakan waktu datang dari Jakarta jauh-jauh untuk berbincang-bincang bersama saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.